لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, para rawuh ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kemudahan Allah bisa datang ke mushola atau ke masjid ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan rawuh panjenengan ini bukti kula lan panjenengan sedaya digampilaken kalian Allah Subhanahu wa taala saged mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, saya pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah bisa silaturahim dengan teman-teman Manuan ya. Sudah lama kita enggak ngaji bareng. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah. Saya ingin menasihati diri saya pribadi dan juga teman-teman semuanya. Ada hadis Nabi yang sering kita dengar, tapi hadis ini barangkali perlu terus kita mengingatkan diri kita dengan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk ulamanya sahabat. Abdullah bin Mas'ud termasuk fakihnya sahabat, termasuk ahli fatwanya para sahabat, termasuk yang direkomendasikan Nabi untuk diambil ilmunya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah ta'ala?" Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, "Tsumma ayyu ya Rasulullah?" Apalagi ya Rasulullah selain salat tepat waktu? Kata Nabi, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada ibu bapak. Terus tanya lagi, "Apalagi ya Rasulullah?" Maka dijawab sama Rasulullah, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pada kesempatan baik ini saya ingin menerangkan 3 perkara ini. 3 perkara ini seutama-utamanya amalan setelah tauhid. Seutama-utamanya amalan setelah apa? Tauhid. Yang pertama, sholat tepat waktu. Bapak Ibu, sholat itu garis merah, nggak boleh dilanggar. Nggak boleh dilanggar. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah." Garis yang membedakan kita dengan mereka orang kafir
adalah sholat. Waman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan sholat bisa kafir atau murtad. Nabi yang ngomong. Hanya hati-hati. Masalah sholat gak boleh dibuat gemeh-gemeh. Masalah sholat gak boleh dibuat dulinan. Sholat itu garis merah yang gak boleh dilanggar. Orang zina 1000 kali, dosanya luar biasa besarnya. Tapi dia tetap muslim selama dia meyakini keharaman apa? Zina. Dia ngakui zina haram, tapi karena hawa nafsu dia zina bolak-balik. Dia tetap Islam. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang karena pelaku maksiat. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, tidak pernah sholat, maka dia bisa apa? Keluar dari Islam. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab Allah pada hari kiamat dari hamba adalah sholatnya. Jadi sebelum menghisab yang macam-macam, yang pertama kali dihisab Allah sholat. Ini yang pertama ya, sholat ini. Makanya garis merah nggak boleh dilanggar. Syariat sholat beda dengan syariat-syariat yang lain. Kalau syariat-syariat yang lain itu Allah turunkan ayat dari langit, Nabi di bumi menerima ayat atau syariat tersebut. Allah turunkan ayat zakat, Rasul di bumi. Allah turunkan ayat haji, ayat puasa, ayat birrul walidain, ayat sedekah, ayat wakaf, ayat kurban, apalagi ayat macam-macam. Itu Nabi di bumi ayatnya turun. Tapi khusus masalah sholat, bukan ayatnya yang diturunkan ke bumi, tapi Nabi yang diangkat dalam peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Saking agungnya sholat, sampai-sampai ketika Allah mensyariatkan sholat 5 waktu, itu bukan melalui Jibril diturunkan Nabi di mana? Di bumi lah. Saking gedene perkara sholat iki, ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah isra'kan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan sampai ke langit. Tujuannya ngasih syariat sholat. Ini enggak boleh game-game masalah sholat. Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu ketika di dunia kami enggak sholat. Sholat enggak boleh dibuat main-main. Sholat ini garis merah. Masuk sampai nakal, ojo sampai ninggal sholat. Tapi ojo nakal. Ojo nakal, gak oleh nakal. Tapi nek apa? Sholat ini garis merah temenan, gak oleh ditawar-tawar. Makanya banyak orang keliru ngomong. Alhamdulillah Ustaz, meskipun suami saya ini gak sholat, tapi gak pernah judi, gak pernah mendem, gak pernah zina. Ini keliru. Zina itu dosa besar. Judi dosa besar. Khomer dosa besar. Tapi kalau dibandingkan dengan ninggalno sholat, dosane ninggalno sholat luwih gede. Tak boleh macam-macam. Masalah sholat ini garis merah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu apa? Sholat. Wa man taraka faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan sholat, kafir. Adapun perinciannya orang meninggalkan sholat itu ada 2. Saya enggak menjelaskan itu karena panjang. Ada orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Itu kata para ulama sepakat ini orang keluar dari Islam. Kalau mengingkari. Adapun orang yang enggak sholat tapi hatinya masih yakin bahwa sholat itu wajib. Paham? Beda kan? Yang pertama, kenapa sama enggak sholat? Kayak apa sholat? Gak penting sholat. Sholat itu gak wajib. Apa itu? Ini orang bisa murtad gara-gara ngomong kayak gini. Karena dia mengingkari. Sepakat mau pakai Hanafi, mau pakai Maliki, mau pakai Hambali, mau pakai Syafi'i. Kalau mengingkari kewajiban sholat, sepakat ketok palu. Orang bisa murtad. Tapi kalau dia itu meninggalkan sholat, tapi hatinya masih apa? Mengimani kewajiban sholat.
Sampean apa kok gak sholat? Nggih Ustaz, kula niki ngertos sholat niku wajib, tapi dos pundi nggih? Males kula niki. Nah, beda enggak dengan yang pertama? Orang yang nomor 2 ini khilaf para ulama. Menurut Imam Ahmad sama dengan yang pertama. Karena dalilnya tadi kan pembeda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Rasul nggak memperinci. Paham nggih? Mau males, mau gak males, mau ingkar apa gak ingkar, sing penting awakmu ninggalno. Ini menurut Imam Ahmad. Menurut Imam Syafi'i, orang itu selama meyakini kewajiban sholat, maka dia nggak sampai apa? Kafir. Tapi dia pelaku dosa besar. Dan hukumannya apa? Sama bunuh kalau dia nggak tobat. Cuma setelah dibunuh disolati, diken kafani, dia sebagai muslim. Tapi kalau yang pertama tadi dibunuh dan tidak di kafani, tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan dan seterusnya. Terlepas dari itu semuanya, ninggalno sholat itu hukumnya gede. Perhatian nggih. Kula wangsuli, perhatikan. Jangankan orang yang ninggalkan sholat, orang yang sholat saja masih bisa terancam loh. Fawailul lil musholli. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Jangankan yang ninggalkan sholat, wong yang sholat saja itu masih bisa terancam kalau dia sahun. Apa sahun itu? Kalau dia lalai dalam sholatnya. Fawail, wail tafsirannya, wail itu ada 2 makna tafsiran. Tafsir yang pertama, wail itu halak, kebinasaan, kecelakaan. Makna yang kedua, wail itu adalah jadi kalau neraka itu kan dalam, itu nanti masih ada wailnya lagi. Masih ada apa? Apa bahasa gelongannya lagi, lebih dalam lagi. Iku padahal wonge sholat, cuman sholate lalai. Ada ucapan bagus, silakan dicatat. Ki gak niat ngaji kalau sing nggo tulisan. Zaman ingat nih. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah punya ungkapan bagus nih. Dan ini harus sampean tulis dan perhatikan dan diamalkan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sittu sifatin fis salati min alamatin nifaq. Ada 7 perkara, ada 6 perkara. Kalau 6 perkara ini ada pada solatnya panjenengan, maka itu ada tanda-tanda kemunafikan. Ada 6 perkara. Kalau sampai 6 perkara ini ada pada solatnya seseorang, maka sesungguhnya 6 hal ini ciri orang munafik. Nah, saya sebutkan ungkapannya Ibnu Qayyim. Setelah itu kita bercermin, kira-kira kita masuk enggak? Kalau 6 hal ini ada di solat kita, kata Imam Ibnu Qayyim, itu tanda ada kemunafikan dalam dirimu. Hati-hati. Sittu sifatin fis salati min alamatin nifaq. Ada 6 perkara di dalam solat merupakan ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, al-kasal indal qiyami ilaiha. Males ketika mengerjakan. Ketika dengar azan, aduh, turun-turun kok azan ini. Males, mau berangkat males. Apalagi wayai musim bola iki. Nah, sing senengane delok bal-balan iki ya. Iki waduh wae salat isya ono bal-balan. Terus salate ditinggal gara-gara delok bal-balan. Nah, ini kena nih. Ciri orang munafik. Hati-hati. Al-kasal 'indal qiyami ilaihi. Malas mengerjakan salat. Malas ketika mengerjakannya. Itu yang pertama. Aja-aja nomor 1 usake sing kena iki. Sing nomor 1 lho padahal iki. Nomor 2, naudzubillah min dzalik. Nomor 2, mura'atun nasi 'inda fi'liha. Mengerjakannya karena riya. Ndak enak rek iki ono kajian iki nek gak digeleki wong-wong gak pantes nek gak teko, asline males. Tapi nek gak teko gak enak iki. Karena pengen dipuji menungso, pengen dilihat manusia ini, berarti gak dari hatinya. Kalau sampai ada dalam hati kita seperti itu, pada enak ini. Ini teman-teman lagi kumpul ini. Aku kelok diri, aku tak sholat.
Tapi karena manusia. Ini ciri kemunafikan. Yang nomor 4. Dalam sengaja saya salahkan. Sampai benar-benar dengarkan apa enggak. Nomor 3 nggih. Nomor 3 ini wa ta'khiriha aw wa ta'khiruha. Mengakhir-akhirkan waktunya. Oh si azan masih suwe. Oh masih komat, masih lama. Di akhir-akhirnya. Salat asar jam 5 atau jam 5:15. Atau menjelang azan apa? Maghrib. Pokoknya di akhir-akhirnya. Ini adalah yang nomor pinten? Yang nomor 4, wa nakriha, dan kecepatan matoknya. Kayak ayam matok jagung. Kecepat gerakannya. Pokoknya sama nih sholat ya, terus izin terus cepat, hati-hati. Kita tuduh dalam diri kita ada apa tadi? Kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya sholatnya cepat. Aku ana wong kok sholat cepat ae lah. Nah, ini hati-hati nih. Kita gerayangi diri kita masing-masing. Ini ucapan Ibnu Qayyim itu luar biasa. Mari kita bercermin dengan 6 hal ini. Kalau itu ada, hati-hati. Harus kita segera bersihkan diri kita. Nah, nakruha, cepat gerakannya. Ruku'i cepat, sujudnya cepat. Nah, culat-culit jari orang jauh. Nah, nomor 5. Qillatu dzikrillah fiha. Sedikit ingat Allah ketika sholat. Gelambiar sholatnya. Hari ini sholat ditakoni. Jadi imam rakaat pertama baca surat apa ya? Iya, surat apa tadi? Bukan gak denger, telinganya aslinya denger, tapi hatinya lagi gak denger. Makanya lali ngebleng. Dan sholat eling kuncine di mana tadi? Sholat eling dagangan. Biasanya pedagang itu diuji. Para pedagang itu biasanya nek sholat langsung kalkulator muncul kabeh. Angka 3, angka 4, angka 5. Iya. Makanya kan ada ayatnya kan. Tijaro ini. Ya. Nah, itu tijaro itu menyibukkan. Makanya kalau ada orang sholat ingat tadi sekian, kulakan sekian, bayar sekian, nanti hati-hati. Jangan sampai ada itu dalam sholat kita. 6 hal ini. Itu nomor pinten niku? Nomor gangsa. Nomor 6 sekarang. Ini hati-hati lagi-lagi nih. Wa takhalluf an jama'atiha. Sengaja takhalluf an jama'atiha, meninggalkan sholat, tertinggal dari sholat jamaahnya. Tidak mau sholat jamaah. Makanya zamannya Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, kami para sahabat Nabi untuk menandai orang ini munafik apa tidak dilihat dari sholat jamaahnya. Kalau di zaman Nabi, di zaman sahabat, ada orang sholat kok tidak jamaah, huwa munafikun ma'lumun nifaq. Ya, munafik yang jelas-jelas apa? Kemunafikan. Itu tengerane zaman sahabat, wong iki munafik mbek gak iku didelok teko sholat jamaah. Seandainya parameter ini Abdullah bin Mas'ud diterangkan zaman sekarang, alangkah banyaknya orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu ya ada berapa tadi? 6 hal ini jangan sampai ada pada diri kita. Nah, ini masalah sholat sudah selesai. Sekarang yang nomor pinten? Nomor 2. Tadi kan Rasul ditanya amal apa yang paling dicintai Allah. Jawabnya Nabi, sholat pada waktunya. Ini juga mengisyaratkan sholat jamaah. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Telah datang kepada Rasulullah laki-laki buta. Faqala ya Rasulullah, laisa li qa'idun yurshiduni ilal masjid. Ya Rasulullah, kula niki buta, ndak ada yang nuntun aku pergi ke masjid ya Rasulullah. Coba bayangkan, sudah buta plus ndak ada yang nuntun ke masjid. Fatalaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rukhsah. Dia minta rukhsah ke Nabi. Kula nyuwun tulung ya Rasulullah, saya diberi rukhsah keringanan. Kula tak salatan griya mawon. Apa kata Rasul? Farakhasalahu Rasulullah. Maka dikasih rukhsah. Nggih, mboten napa panjenengan mboten saged mirsani, mboten wonten sing nuntun terus masjid, mboten napa sampean salatan griya mawon.
Falamma walla, ketika orang ini mau pulang, dipanggil lagi sama Nabi. Sebentar, hal tasma'un nida'a bis shalah. Apakah panjenengan masih bisa dengarkan suara azan? Apakah jenengan masih dengarkan suara azan? Na'am, nggih ya Rasulullah, meskipun saya buta tapi saya masih dengarkan suara azan. Kata Nabi, fa'ajib, kalau gitu penuhi panggilan azan tersebut. Mana sisi pendalilannya bahwa kita harus sholat jamaah? Sisi pendalilannya, wajhul istidlal, segi pendalilannya adalah ini orang minta rukhsah. Sekiranya pada waktu itu boleh sholat di rumah, gak usah minta rukhsah harusnya. Jadi pahami gitu? Harusnya kan, ya sudah bisa main sholat nang makan mari. Tapi ki wong iki keloro-loro, susah payah datang ke Nabi minta keringanan. Permintaan keringanan ini dalil bahwa aslinya sholat tenbudi dan masjid. Seandainya pada waktu itu para sahabat sholatnya di rumah dibolehkan Nabi, tentu orang ini nggak perlu minta rukhsah, minta keringanan. Lah orang ini minta keringanan, minta rukhsah, dalil bahwa sholatnya para sahabat Nabi di masjid secara berjamaah. Ya, sholat berjamaah itu khilaf para ulama. Ini amanat ilmiah saya sampaikan. Tapi nanti saya jelaskan mana yang rajih. Sholat berjamaah ini kita belum birrul walidain ya. Yang nomor 2 kan, dan sholat nomor 2 birrul walidain, nomor 3 jihad. Nah, kita masih bahas sholat. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, sholat berjamaah itu enggak wajib. Enggak wajib. Imam Syafi'i berdalil dengan sabda Rasulullah yang sampean sudah hafal semua. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis yang sahih riwayat Bukhari yang berbunyi, Sholatul jama'ati afdalu min sholati ahadikum wahdahu bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Gitu? Mana segi pendalilannya yang dipakai oleh Imam Syafi'i? Di antara pendalilannya adalah sholatul jama'ati afdalu. Sholat jamaah itu luwe apik, luwe becik, luwe utama. Berarti kan iki becik, tapi ini yang lebih becik. Ngerti becik tak sampean? Ya kamu Jawa sama apa penting? Undang Madura kabeh. Ya wis Madura nek Jawa. Paham ya Jawa ya? Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Segi pendalilannya kan lebih baik. Berarti ini baik, cuman ini yang lebih baik. Berarti kan nggak apa-apa. Paham ya? Ini pendapat pertama, pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat kedua, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal yang sekarang dipegang Arab Saudi. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Dalil yang dipakai Imam Ahmad banyak. Di antaranya adalah dalil yang saya bacakan tadi, hadisul a'ma. Itu hadis tentang orang apa? Buta yang tadi yang saya jelaskan tadi. Itu dijadikan dalil Imam Ahmad. Dan itu kuat sekali. Dalil yang kedua yang dipakai Imam Ahmad adalah Rasulullah pernah berkata, aku ingin mengumpulkan apa? Kayu bakar. Nah, untuk dibakar. Kemudian aku nyuruh orang untuk memandangkan azan. Saya tunjuk salah seorang untuk ngimami sholat. Ya kan? Terus aku akan keliling. Dan aku akan membakar rumah-rumah orang yang gak mau sholat jamaah. Perhatikan saya. Membakar. Ini hukuman apa tidak? Tolong dijawab. Yang namanya membakar itu hukuman apa betul? Hukuman. Yang namanya hukuman itu meninggalkan wajib atau meninggalkan sunnah? Seandainya itu tarkus sunnah, tidak mungkin dihukum sama Nabi. Tapi Nabi ingin membakar rumah-rumah orang yang nggak mau sholat jamaah. Itu dalil bahwa itu punishment, betul? Yang namanya punishment itu karena ada pelanggaran. Yang namanya pelanggaran itu bukan meninggalkan sunnah, tapi meninggalkan wajib. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Pendapat yang nomor 3. Pendapat nomor 3 adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah.
Pendapat yang nomor 3 adalah pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah, pendapat Dohiriyah. Beliau berpendapat sholat berjamaah itu tidak sunnah, tidak wajib, tapi sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Sampean paham gak maksud syarat sah sholat? Arti ini gak sholat jamaah gak sah. Bayangkan lebih apa? Bukan kejam, lebih tegas lagi. Beliau berdalil dengan riwayat Ibnu Abbas, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu. Barang siapa dengarkan azan kok enggak mau berangkat sholat jamaah, fala sholata lahu, tidak dianggap sholat. Nah, kemudian saya mau tanya, para ulama memang berselisih pendapat secara teoritik, tapi secara pelaksanaan mereka sepakat sholat jamaah kabeh. Betul? Imam Syafi'i meskipun berpendapat sholat jamaah itu apa? Sunnah, tapi prakteknya Imam Syafi'i sholat jamaah terus. Paham? Jika ditanya, lo kenapa panjenengan kok sholat jamaah? Maka beliau menjawab, li'annaha sunnah. Karena sholat jamaah itu sunnah. Jadi wong soleh zaman dulu, orang salafus soleh dulu kalau ditanya sesuatu, mereka mengerjakan sesuatu karena itu sunnah. Karena sunnah maka dikerjakan. Dan yang saya kebalikan, meninggalkan sebuah amalan karena sunnah. Kenapa sama gak pernah sholat jamaah? Loh, kan cuma sunnah. Nah, sunnah ini mengalami pergeseran. Bisa dipahami nggih? Wong salaf biyen ku nek disebutno kata-kata sunnah kok iku takzim. Pelakoni iki amalan sunnah. Saiki alah mek sunnah aja kok. Jadi meskipun para ulama 3 tadi itu berselisih pendapat dari sisi apa? Teori, tapi pelaksanaannya mereka apa? Sepakat, yaitu sholat berjamaah. Terus perhatikan saya, ini penting dan butuh konsentrasi. Ucapan atau kata-kata sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Itu nggak mesti ini baik, tapi yang ini lebih baik, belum tentu. Kata-kata lebih baik itu belum tentu perbandingan antara ini baik, tapi bisa jadi ini benar, ini salah. Loh kok iso ngono Ustaz? Iya, mana dalilnya? Saya sebutkan, perhatikan. Dalam Al-Qur'an dikatakan, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikah. Perhatikan, perempuan budak muslim lebih baik daripada wanita musyrikah, meskipun dia cantik menawan hatimu, membuat kamu kagum kepada. Apa maknanya lebih baik di situ? Sampeyan paham enggak diajak ngomong itu? Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin. Budak wanita, budak loh ini, tapi muslimah lebih baik daripada wanita yang musyrik. Kata-kata lebih baik, apakah maknanya itu ini baik, cuman dia lebih baik, ataukah ini benar, ini salah? Terus nyambung apa tuh? Lah, itu nyambung itu. Saya ulangi lagi, saya tuh kroso nek jamaah ono sing durung paham iku kroso. Ya, saya ulangi. Tadi kan kata-kata lebih baik, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Oh berarti kan cuma lebih baik, berarti podo oleh kan gitu kan. Cuma yang jamaah itu lebih baik, berarti gak apa-apa sholat ijen ini. Lah, ungkapan seperti ini bisa dibantah bahwa ucapan kata-kata lebih baik itu gak mesti maknanya dua-duanya baik, cuma yang ini lebih baik, belum tentu. Dalilnya mana? Kita di firman Allah, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati. Nah, perhatikan,
perempuan budak hamba sahaya, tapi mukminah, wongi Islam lebih bagus daripada perempuan musyrik meskipun cantik. Kata-kata lebih bagus, lebih baik jangan diartikan ini baik, tapi yang budak muslimah lebih baik. Bunda. Tapi ini benar, ini salah. Termasuk kisahnya Nabi Yusuf, a'arbabun mutafarrikun amillahil wahidul qahar. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang lebih baik? Jawaban kita apa? Hah? Allah yang lebih baik. Apakah artinya Allah baik, sembahan itu baik? Enggak, tapi ini benar, ini. Terlepas dari perselisihan para ulama tentang sholat jamaah, yang jelas ini kita harus sholat jamaah. Wong lanang sholat jamaah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Oke, itu adalah wasiat Nabi yang pertama tentang sholat. Yang kedua apa tadi? Ya Rasulullah, apalagi amalan yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, birrul walidain. Birrul walidain luar biasa. Amalan yang paling luar biasa setelah tauhid, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Bukan pinggir lagi, bukan kanan atau kiri, yang paling tengah birrul walidain. Rasulullah pernah bersabda, rahima anfu. Celaka. Man ya Rasulullah? Siapa yang celaka ya Rasulullah? Kata Nabi, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima wa lam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta. Salah satunya atau keduanya, tapi dirinya tak sanggup meraih surga. Bisa dipahami gitu? Ya, wong sing celaka ya iku wong sing ketunggon wong tuwa loro tapi dheweke gak iso mlebu surga. Haruse nek ketunggon wong tuwa loro, haruse kudune iso mlebu surga. Soalnya ketunggon wong loro itu banyak sarana. Nyeneng wong tuwa, kati nang tuwa itu dalan nang surga. Pokok jalan itu pintune surga. Makanya penting masalah bakti pada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada keredoan orang tua, dan murkanya Allah ada pada kemurkaan orang tua. Gak ada ceritanya anak berbakti kepada orang tua kok disengsarakan Allah. Betul wonten, Pak? Betul wonten. Dan tidak ada ceritanya anak yang durhaka kepada orang tuanya terus hidupnya bahagia. Betul wonten. Pasti sengsara. Meskipun titele jentrek-jentrek, meskipun sekolah tinggi, meskipun sugih, tapi kalau dia durhaka sama orang tua, pasti akan sesak dadanya, pasti akan sengsara. Makanya birrul walidain luar biasa. Abdullah bin Abbas itu pernah didatangi orang laki-laki. Laki-laki ini pernah membunuh nyawa. Jadi ceritanya, dan ini pernah saya sampaikan dulu. Ada seorang laki-laki cinta sama seorang wanita. Hatinya kesengsem sama wanita ini. Maka laki-laki ini memberanikan diri datang ke rumahnya melamar. Tapi ternyata ditolak lamarannya. Maka dia gelisah. Dunia terasa hampa. Makan gak enak, mana gak enak. Ditolak cintanya. Wah, miskin, kasihan. Setelah ditolak cintanya, ternyata datang laki-laki lain. Laki-laki lain ini ngelamar wanita tersebut. Dan laki-laki yang kedua ini diterima lamarannya. Paham ya? Mau dinikahi oleh laki-laki kedua. Berita ini kedengaran laki-laki pertama. Maka laki-laki yang pertama itu terbakar api cemburu. Ya, terbakar api cemburu. Akhirnya laki-laki ini mendatangi wanita tersebut dan membunuhnya. Pokoknya ini awakmu gak iso dadi nggonku, gak oleh wong donya niki ngepeki awakmu. Paham ya? Kalau kamu gak jadi milikku, tidak boleh ada laki-laki yang memiliki diri. Hanya dibunuh wanita itu. Setelah itu, laki-laki ini semakin gelap hidupnya.
semakin terasa hampa dan semakin merasa penuh dosa. Terus dia ini menyesal tobat. Ketika dia tobat, dia datang ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia datang ke Abdullah bin Abbas dan mengatakan, wahai sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, aku datang kepadamu minta solusi. Aku telah membunuh nyawa. Aku mencintai seorang wanita, aku lamar, tapi dia menolak lamaranku. Datang laki-laki lain melamarnya, ternyata laki-laki yang kedua itu diterima lamarnya. Maka aku dibakar api cemburu, aku bunuh wanita itu. Sekarang aku ingin tobat, bagaimana caranya? Dan sampean tahu enggak dosanya orang membunuh nyawa? Nih, ancamannya, perhatikan saya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh nyawa sengaja, balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa adalahum adzaban 'azima, dan Allah sediakan azab yang besar untuknya. Membunuh nyawa satu saja itu ancamannya berapa? 5. Apa yang pertama? Jahannam. Yang kedua kekal. Yang ketiga dilaknat. Yang keempat dimurkai. Yang kelima Allah sediakan azab yang besar. Membunuh satunya. Makanya bingung laki-laki ini, gelisah hidupnya. Datang kepada Abdullah bin Abbas minta solusi. Saya ingin tobat nih, bagaimana ini? Apa kata Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, ummuka hayyatun. Apakah ibumu masih hidup? Pertanyaannya ini. Ya wahai, gimana saya mau tobat, bagaimana ini? Caranya bagaimana? Nabi bertanya balik, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Maka laki-laki ini mengatakan, enggak, sudah tidak ada ibunya. Maka Nabi mengatakan, maka Abdullah bin Abbas berkata, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Mendekatlah kepada Allah, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Allah, bertobatlah dan beribadahlah semaksimal mungkin kepada Allah. Laki-laki ini pergi. Setelah itu Abdullah bin Abbas ditanya oleh muridnya, wahai guruku, telah datang kepadamu orang yang membunuh nyawa. Dia ingin tobat. Dia minta solusi, bagaimana caranya agar tobat. Tapi kenapa panjenengan kok menanyakan kepadanya apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya dosa mateni wong dengan ibu masih hidup? Kok kayak gak nyambung begitu loh. Kenapa panjenengan kok tanya apakah ibunya masih hidup? Maka dijawab sama Abdullah bin Abbas, inni la a'lamu amalan aqrab ilallah min birril walidah. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak tahu amalan yang paling dekat kepada Allah, melebihi berbakti kepada seorang ibu. Jadi setelah tauhid itu amalan yang paling luar biasa, diantaranya birrul walidah. Seakan-akan Abdullah bin Abbas itu seakan-akan Abdullah bin Abbas ngomong, nek dosamu pengen disepuro Allah, berbaktilah kepada ibu. Ini juga dalil bahwa berbakti kepada orang tua adalah cara tercepat untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita ini pernah berbuat dosa besar, di antara cara menghapusnya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu ada dua, Pak. Kalau orang tuanya masih hidup, caranya 3. Kalau orang tuanya sudah wafat, caranya ada banyak. Nanti saya jelaskan bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup ada 3 cara. 3 poinnya. Kalau jenengan sudah bisa mengamalkan 3 ini, berarti panjenengan berbakti kepada orang tua. Kalau jenengan belum bisa mengamalkan 3 ini, berarti panjenengan belum berbakti kepada orang tua. Apa berbakti kepada orang tua itu? Yang pertama, al-ihsan ilaihima. Berbuat baik ke orang tua. Nyenengno atine wong tua. Wong tua pengen apa diberi. Pokoknya nyenengno atine wong tua. Ini poin yang pertama. Berbuat
baik kepada orang tua. Poin yang kedua adalah wala yu'dzihima, tidak nyakiti orang tua. Tidak nyakiti orang, baik dengan ucapan atau perbuatan. Nomor 1, berbuat baik, banyak yang bisa. Nomor 2, enggak mau nyakiti orang tua, banyak yang bisa. Yang paling sulit nomor 3. Apa? As-sabru ala adzahuma, sabar dari gangguan kedua. Ya ada orang tua kadang-kadang bocahi, ngoten nggih. Nah itu anak kudu sabar. Ustaz saya ini Ustaz pengen bakti nang wong tua, minta apa saya turuti Ustaz. Aku juga enggak mau nyakiti wong tua. Tapi Ustaz, Masya Allah, itu anaknya yang diunggul-unggulkan selalu yang sana. Kalau aku ini jelek-jelekkan terus. Kalau sampean sakit hati, sampean belum berbakti. Karena intinya bakti adalah kau sabar dari orang tua. Apalagi wong tua iku nek wis tuwa, sing paling dibutuhno adalah kesabaran anak. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Harus sabar. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Enggak usah di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau enggak tobat. Tapi di dunia dikontan sama Allah kalau 2 dosa ini dilanggar. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu, kedzaliman. Melampaui batas, dolim pada orang. Ada orang enggak salah, enggak apa, sampean tuduh yang aneh-aneh. Ini ngelakoni ini padahal orangnya enggak. Atau sampean ambil hartanya, atau sampean jatuhkan kehormatannya, berbuat dolim kepada manusia atau hartanya. Oh, enggak usah nunggu di akhirat, Pak. Di dunia percaya sama saya, dilunasi sama Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dolim akan dikontan Allah di dunia. Nah, hati-hati. Orang yang mendolimi bisa tidur nyenyak. Tapi orang yang didolimi enggak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk kedoliman dan Allah akan membalas setiap kedoliman yang tidak mampu terbalas. Makanya sampean kalau didolimi orang, ya, atau kalau sampean mendolimi orang, hati-hati. Kata Rasulullah, da'watul mazlum mustajabah. Di antara doa yang mustajabah adalah doanya orang yang terdolimi. Makanya hati-hati tuh. Kok sampean hati-hati gak mendolimi wong. Nek sampean iki gak salat utawa sampean ini terjatuh pada minuman keras, sampean tobat nang Allah, selesai urusannya, Pak. Meskipun dosa gede loh ya, tapi tobatnya gampang. Syarat tobat wonten pinten? Syarat tobat wonten pinten? Nek tobaté kesalahan kepada Allah lebih gampang, Pak, sampean njaluk sepuro nang Allah di sepuro. Tapi masalahnya nek sampean dolimi menungso, gak iso di sepuro karo Allah. Selama wong sing sampean dolimi gak nyepuro sampean. Syarat tobat itu ada 3, Pak. Yang pertama an-nadam. Yang pertama adalah tarkul maksiat. Meninggalkan maksiat, total ditinggalkannya. Itu syarat bertobat, meninggalkan maksiat. Syarat yang kedua an-nadam, menyesal. Menyesal. Meninggalkan maksiat itu belum tentu tobat. Harus ada perasaan apa? Menyesal. Ada orang meninggalkan maksiat karena ada Satpol PP. Apa maksudnya? Nah, ini meninggalkan maksiat tapi bukan karena Allah. Bukan dikatakan tobat. Jadi meninggalkan maksiat plus nomor 2 apa tadi? Menyesal. Nomor 3 al-azm alla ya'ud ilal maksiat. Bertekad bulat untuk meninggalkan maksiat. Jadi syaratnya 3. Itu kalau dosanya kepada Allah. Tapi kalau dosanya kepada makhluk, dosanya kepada manusia yang lain, ada syarat 1 lagi. Jadi berapa? 4. Syarat yang nomor 1 adalah istihlal, minta dihalalkan. Kalau dulu pernah mengganggu kehormatannya orang, jelek-jelekin orang, ngerampas hartanya orang, ngemplang duitnya orang,
Meskipun sampean zikir, meskipun istighfar 1000 kali percuma, tetap gak terhapus kedoliman itu. Kedoliman itu masih ada tandanya dan akan terbalas. Itu hati, makanya jangan mendolimi orang. Ini dosa yang pertama, gitu. Tadi kan saya sebutkan ada berapa? 2. Babani mu'ajjalani uqubatu ma fid dunya. Ada 2 dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Yang pertama dolim, yang kedua al-uqub, durhaka kepada orang tua. Yang nomor 2, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini, ya Allah, ndak ada ceritane anak durhaka terus hidupnya enak, ndak ada. Pasti akan dibalas anaknya. Dan fenomena banyak terjadi seperti itu. Hanya tadi jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Itu ya, kalau orang tuanya masih hidup, 1 berbuat baik, 2 enggak nyakiti, nomor 3 sabar. Bagaimana kalau orang tuanya sudah wafat, Ustaz? Bagaimana kalau kita ini berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Kita melaksanakan amalan sehingga amalan itu pahalanya ngalir ke ibu kita yang sudah wafat, bapak kita yang sudah wafat. Dulu waktu bapak ibu masih hidup misalnya, belum bisa bakti. Karena masih ya serba kekurangan, hidupnya pas-pasan. Lah sekarang sudah sukses, sudah punya perusahaan, tapi bapak ibunya sudah wafat. Dulu belum sempat membahagiakan bapak ibu, dulu belum sempat berbakti. Nah sekarang sudah ingin berbakti tapi bapak sudah wafat. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Dan ini juga perhatikan, cambuk bagi kita. Kalau masih punya orang tua, pegang orang tua. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Kalau punya orang tua, saya yakin yang hadir di sini nggak semua orang tuanya ada di sini, betul? Kalau masih ada, Pak, segera sambangi wong tua. Silaturahim nang wong tua. Ustaz, tapi sibuk Ustaz. Gak sempat Ustaz. Kamu kira umur hidup, kamu kira umur ibumu itu nggak bertambah? Umur ibumu akan terus bertambah dan akan sampai pada waktu detik itu tidak berjalan lagi. Waktu akan terhenti, ibumu wafat. Baru kalau ibunya wafat baru bisa pulang. Untuk apa pulang? Ibumu sudah wafat. Dan mumpung ibu sampean masih ada, bapak sampean masih ada, sampean sayangi. Ustaz, iya Ustaz, aku pengen sayang nang ibu bapakku, tapi bapak ibuku itu wonge gak nyenengno ati, Ustaz. Tetep selama engkau gak sabar, kau belum apa tadi? Berbakti. Karena di antara unsur terbesar dari bakti adalah apa tadi? Sabar dari orang tua. Lah, kalau orang tua sudah wafat bagaimana Ustaz cara berbaktinya? Yang pertama, ad-du'a wal istighfar lahuma. Berdoa dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Diterangkan dalam riwayat, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang mayit diangkat derajatnya di surga. Si mayit ini merasa amalannya pas-pasan. Anni li hadza, ya Allah, dari mana ini kok aku diangkat derajatku setinggi ini? Maka Allah katakan kepadanya, istighfari waladika laka. Ini karena anakmu yang di dunia memohonkan ampunan untuk. Sampeyan iki sadurunge tilem, nalikane salat, ketika sujud salat malam, sampeyan ndongakno wong tua. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, itu luar biasa khasiatnya. Itu ya, itu nomor pertama. Mendoakan orang tua dan apa tadi? Memohonkan ampunan. Nomor 2, melunasi hutangnya orang tua. Penting melunasi hutang orang tua itu. Perhatikan saya. Ada jenazah didatangkan ke Nabi. Ya Rasulullah, tolong disolati. Kata Nabi, apakah orang ini punya hutang? Kata Nabi, kata orang-orang, enggak ya Rasulullah. Apakah orang ini punya hutang? Kata orang-orang, mboten ya, mboten enggak ada ya Rasul. Maka disolati jenazah ini oleh Nabi. Yang kedua, ada dulu kan? Apa diselesaikan?
Nomor berapa ini sekarang? Nomor satunya apa tadi? Nomor satunya apa tadi? Nomor 2, melunasi utangnya orang tua. Jadi ada jenazah dibawa ke Nabi, kata Nabi, dia punya utang enggak? Kata orang-orang, mboten enggak ada utang ya Rasulullah, maka disolati Nabi. Datang jenazah yang nomor 2. Ya Rasulullah, monggo disolati. Kata Nabi, dia punya utang enggak? Punya ya Rasulullah. Loh, punya warisan enggak untuk melunasi utangnya nanti? Nggih, wonten ya Rasulullah. Disolati sama Nabi. Yang ketiga didatangkan ke Nabi, ya Rasulullah, monggo nyuwun tolong disolati jenazahnya ya Rasulullah. Lah orang yang nomor 3 ini ditanya oleh Nabi, jenazah yang nomor 3 ini ditanyakan Nabi, apakah dia punya utang? Kata orang-orang, dia ya Rasulullah punya utang. Apakah dia punya warisan untuk membayar utangnya? Kata orang-orang, mboten enggak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Salatilah saudara kalian. Rasulullah enggak nyolati. Gara-gara punya utang. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Qatadah, ya Rasulullah, saya yang nanggung utangnya orang ini. Akhirnya baru Rasulullah nyolati. Dan perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu tentang utang piutang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, bukan tentang haji, bukan tentang jihad. Ayat terpanjang dalam Al-Quran tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu satu halaman penuh, cuma satu ayat. Berbicara tentang apa? Utang piutang. Saking pentingnya utang piutang. Hati-hati. Nah, ini sampean sayang nang wong tuwa sing wis mati, bayaran utangi. Nomor 3, menunaikan nadarnya orang tua. Orang tua nadar, kalau aku panen dapat 10 ton, saya nyumbang masjid 5 juta. Maka ini nadar ini harus dilunasi oleh anaknya jika orang tuanya belum menunaikan nadar itu. Yang nomor 4, betul, menjalankan wasiat orang tua. Wasiat itu nggak boleh kepada ahli waris. Wasiat harta harus kepada non ahli. Aku kalau mati, anak-anakku persaksikan, aku wasiatkan hartaku untuk panti asuhan. Nah, wasiat yang seperti ini nggak boleh lebih dari sepertiga, karena itu haknya ahli waris. Kemudian nomor pinten sakniki? Nomor 5, as-shadaqatu anhuma, bersedekah atas nama orang tua. Bersedekah atas nama orang tua. Boleh, hadis riwayat Bukhari. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, ibuku wafat. Kalau aku sedekah ini dengan kebunku ini, apakah bisa sampai ke ibuku? Atas nama ibuku. Kata Nabi, sedekahlah dan itu sampai ke ibumu. Ya Allah a'lam. Terus nomor pinten? Nomor 6, menghajikan orang tua. Nomor 6 adalah apa? Menghajikan orang tua. Ini jelas ya, panjang kalau dijelaskan hadisnya. Terus yang nomor 7, menyambung tali rahimnya orang tua. Sampean kalau ingin bakti kepada orang tua yang sudah wafat, sambunglah tali rahimnya. Sambung kekerabatannya orang tua. Sampean kalau punya bapak, sampean titeni, sampean inget-inget dulu bapakku ketika hidup seneng sama orang itu. Lah orang itu sambungen. Dulu saya ingat ibuku ketika hidup itu senang sama ibu itu. Maka ibu itu sambung. Sambunglah orang-orang yang dulu disenangi ibu bapakmu. Itu salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Nomor berapa itu? 7. Nomor 8. Meneruskan kebaikan orang tua. Semua kebaikan orang tua lanjutkan. Supaya orang tuamu terus dapat pahala. Sampeyan ingat, pokoknya aku dulu itu ingat bapakku itu nalikane masih hidup. Kalau sholat Jumat itu mesti datang tepat waktu sambil nyapu-nyapu masjid. Sampean sebagai anak, lanjutkan kebaikan bapakmu. Saya dulu ingat bapak saya itu pokoknya kalau setelah Jumatan suka bagi-bagi nasi ke anak-anak yatim misalnya. Atau suka apa begitu, itu kebaikan. Maka lanjutkan kebaikan bapakmu, ibumu supaya terus dapat pahala. Dan termasuk
meneruskan kebaikan adalah, perhatikan, membiarkan tanaman bapak ibu kita tetap hidup. Kalau bapak kita punya tanaman mangga, rambutan, apalagi jeruk, sawo, ya contohnya akeh. Jangan dibunuh, jangan ditebang, biarkan. Ya ditebang boleh, tapi jangan dimatikan. Karena ada hadis yang berbunyi, siapapun seorang muslim yang menanam tanaman, terus dimakan burung, dimakan hewan, dimakan manusia, kecuali dihitung sedekah bagi penanamnya. Kalau bapak sampean punya icir-iciran, ibu sampean punya icir-iciran, menungo, delimo, jambu, apa jenenge, pelem, apa pelem itu? Mangga. Ojo dipateni Pak Jar, iku pahala. Meskipun dicolong tonggo, dipakan codo, tetep wong tuamu sing mati oleh pahala. Nah, itu ya, terus nomor pinten? Nomor 9 yang terakhir. Betul. Apapun yang dilakukan anak yang soleh, otomatis wong tua dapat kiriman pahala. Anak soleh suka sholat malam, wong tua oleh pahala. Anak soleh senengane sedekah, wong tua otomatis oleh pahala. Enggak usah diniatno pun oleh pahala. Kok nek salat diniatkan dikirim tambah salah. Ya Allah, kula badhe salat malam. Saya oper saja pahalanya untuk orang tua saya, tambah salah. Wis sampeyan dadi anak sing soleh, salat malam sing tenanan, otomatis wong tuamu oleh pahala karena dulu sing mondokno awakmu, sing nyekolahno anakmu, awakmu sing ngekeki makanan kanggo dirimu ya orang tuamu. Wa an laisa lil insani illa ma syaa. Manusia tidak dapat pahala kecuali yang ia usahakan, dan termasuk hasil jeripaya usaha orang tua adalah anak yang saleh. Selesai. Kemudian yang terakhir apa? Jihad. Jihad itu ada 3, Pak. Jihad dengan harta, jihad dengan ilmu dulu. Jihad dengan apa? Ilmu, atau jihad dengan harta, atau jihad dengan jiwa dan raga. Nah, kalau di Indonesia ini ya bukan jihad dengan nyawa. Indonesia lah ya. Kalau Indonesia ini kan ardu dakwah, tempat berdakwah, tempat damai. Di sini tidak ada peperangan. Maka nggak boleh jihad dengan menggunakan kekerasan, mengadakan pengeboman, ngebom gereja, ngebom rumah sakit, nggak boleh, haram. Dalam Islam itu peperangan yang benar-benar peperangan saja. Kata Nabi, jangan kalian kalau ada pendeta masuk gereja jangan dikejar, jangan diburu. Itu padahal perang yang benar-benar perang. Apalagi ini Indonesia negara aman. Maka nggak boleh kita membuat merusak stabilitas keamanan negeri kita. Negeri kita ini negeri dakwah, Pak. Alhamdulillah kita dakwah bisa di mana-mana. Orangnya juga kita nggak dihalang-halangi pemerintah. Kita bersyukur kepada Allah dan kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendidik umat. Jadi bukan dengan jihad dengan nyawa, bukan. Itu bukan di Indonesia. Kalau di Palestina beda lagi, ya kan? Atau di tempat-tempat konflik yang kaum muslimin terancam itu beda lagi. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa nyawa, yaitu dengan harta dan dengan apa? Ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Nggak usah pertanyaan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.